Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kali ini saya akan coba sharing tentang backtesting. Oke, di dalam perhitungan value at risk, kita juga nanti ada perhitungan yang namanya itu adalah backtesting. Nah, backtesting ini sebenarnya adalah pendekatan model VAR yang kita gunakan, apakah itu akurat atau tidak. Karena backtesting ini nanti akan melihat apakah VAR yang kita miliki itu adalah overvalue atau undervalue. Karena ini nanti juga akan, kalau overvalue tentunya VAR juga memberikan misinformasi terhadap sebuah keputusan investasi. Kalau terlalu rendah juga kita cenderung underestimate risiko dari sebuah rencana investasi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita menghitung value at risk untuk aset investasi dalam bentuk saham, dan juga kita menghitung value at risk untuk portofolio dengan menggabungkan dua saham sebelumnya. Nah, sekarang kita mencoba melihat apakah nilai yang kita dapatkan dalam perhitungan value at risk itu adalah sudah merupakan didapatkan dari model VAR yang sudah tepat. Apakah nilainya overvalue atau tidak, atau undervalue atau sudah tepat. Oke, sekarang kita coba melihat. Jadi backtest ini mencoba melihat apakah model VAR itu menghasilkan nilai akurat berdasarkan nilai aktual dari exception tadi. Nah, backtesting ini kita mencoba melihat dari sisi exception. Apa itu exception atau pengecualian? Exception ini adalah kita coba melihat berapa sih jumlah hari, karena kita menggunakan nanti akan daily, jumlah hari yang nilai loss-nya tersebut lebih besar dibandingkan dengan value at risk. Nah, karena value at risk tadi kita akan bicara adalah loss, kerugian, negatif return dari suatu investasi atau portofolio. Nah, atau lebih kepada sisi tail kirinya, negatif tailnya. Nah, kita coba melihat dengan metode yang kita gunakan. Kita tadi fokus kepada variance-nya ya, variance VAR yang kita gunakan, apakah menghasilkan nilai yang tepat atau tidak. Nah, tentunya nanti pendekatan kita gunakan adalah kita mencoba melihat expected exception kita berapa, pengecualian yang kita harapkan itu berapa, dan pengecualian yang ada itu berapa, aktualnya berapa. Jadi expected versus actual exceptions. Oke, kita coba lihat. Kita masuk kepada dengan contoh solusi yang alfanya misalnya adalah 95%. Oke, 95%. Oke, dengan kita menentukan 95%, artinya adalah kita berharap atau ekspektasi kita, pengecualiannya atau nilai kerugian atau negatif return yang jumlah hari yang negatif return-nya lebih besar dibandingkan dari nilai VAR itu adalah 95% dari angka observasi kita. Oke, kita contoh VAR tadi adalah 95%. Nah, kemudian kita coba lihat dari perhitungan sebelumnya, kita sudah punya data, misalnya ya, kita contohkan nantinya langsung ke portofolio saja. Nah, return portofolio kita sudah ada. Nah, saya coba hapus saja ini dulu ya, karena kita tidak fokus ke sini. Ini dari sebelumnya. Nah, kita coba lihat data kita berapa sih? Nah, data yang ada itu adalah, nah di sini 28. Nah, kita mulainya dari 2 di sini. Nah, data kita itu adalah kalau kita mau itu adalah 246. 246. Mungkin biasanya kalau per tahun itu adalah 250 atau 252. Tapi ini mungkin dipengaruhi oleh hari libur yang berbeda dan faktor lain ya, yang mungkin menyebabkan besar itu. Nah, kita ngambilnya dari Yahoo Finance itu adalah 1 tahun dari 1 Maret 2022. Oke, jadi 246 tentunya expected exception kita itu adalah 5%. Jadi 5% atau dari mana kita dapatkan? Itu adalah dari 1 dikurang nanti dengan 95% ini. Nah, artinya 5%.
dikali dengan 246. Berapa kita dapatkan? 12,3 hari. Nah, harapan kita itu adalah 3 hari. Tapi aktualnya berapa? Nah, itu yang kita coba hitung. Nah, bagaimana kita cara menghitung aktual ini? Nah, kita ambil fokus satu. Itu adalah di value at risk. Oke, portofolio ya. Kita ambil portofolio yang 95%. Oke, kita coba lihat value at risk kita itu adalah 27.145,73. Nah, data kita, nah jadi VAR kita adalah sama dengan 27 nih. Oke. Ya, portfolio untuk 95%. Nah, ini adalah 27. Nah, kita harus ingat bahwa 27 ini kita dapatkan dari mana? Karena 7.000 karena kita tadi masukkan nilai investasinya sebelumnya 1 juta. Nah, sekarang kalau di sini kita lihat asumsinya adalah pada 1 rupiah. 1 rupiah investasi itu berapa nilai yang kita. Sehingga kita kembalikan per rupiah kita. Itu tentunya ini adalah ini kita bagi dengan nilai investasi kita. Nah, ini adalah value at risk per rupiahnya. Negatif 0,027. Nah, sekarang kita coba hitung berapa sih yang di atas nilai ini. Nah, kita lihat kan, kita lihat exit atau below VAR. Nah, karena negatif ya, kita lihat below VAR. Nah, kita bisa bikin dummy. Kita lihat pakai model if. Supaya kita bisa lihat angkanya, kita bisa tambahkan lagi. Saya tambahkan di sini dengan kita ini 0, nah if sama dengan if dalam kurung jika ini kecil dari, nah kita gunakan F, kita kunci ya, kalau di laptop saya FN F4, ada juga laptop yang hanya F4 saja. Nah, kita itu adalah variable, kita jadikan dummy dulu ya, yang tidak adalah 0. Oke. Sekarang kita copy ke bawah. Nah, kita udah kunci dari ininya ya. Kita lihat ini, oke sudah benar. Cek dom, oke sudah benar. Oke, sekarang kita lihat ada beberapa yang di atas, di bawah nilai VAR kita. Negatifnya atau nilai absolutnya lebih besar dibanding nilai absolut VAR kita. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung berapa aktual kitanya. Aktual exception kita itu adalah sama dengan jumlah angka satunya di sini. Nah, ini adalah sum dari nilai ini. Nah, lihat. Nah, ternyata aktual kita adalah hanya 6. Nah, kalau hanya 6, sedangkan kalau kita lihat di sini, kita masukkan ya, sama dengan 6. Oke, jadi 6 hari. Nah, sedangkan kita memposisikan kita di sini itu adalah 95. Oke, 6 hari. Nah, artinya di sini adalah bahwa
posisi var kita itu adalah dari data ini ya harusnya 12, tapi kenyataannya yang di atas nilai var kita itu adalah hanya 6 hari. Tadi var kita berapa? Var, oke, var-nya adalah pada saat ini var harian kita sama dengan, nah, yang di bawah 0,027 tadi itu adalah hanya 6 hari. Nah, apa yang kemungkinan terjadi? Ya, kemungkinan ini kita over, ya kita over gitu. Nilai kita under atau terlalu rendah. Nilai kita, VAR yang kita dapatkan terlalu rendah secara absolutnya ya, secara absolutnya terlalu rendah, atau kalau kita lihat terlalu tinggi kalau dari angka negatifnya. Harusnya angka negatifnya lebih besar dibandingkan dengan 0,7, 0,3, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mencoba secara statistik, apakah ini dapat perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, apa yang kita bisa lihat? Kita lakukan uji statistiknya dengan ada dua hipotesis di sini. Yang pertama adalah jumlah aktual exception kita tidak berbeda dengan expected exception. Jadi ini perbedaan 12,3 dengan 6 tidak terdapat perbedaan. Kalau itu adalah null hypothesisnya. Yang kedua, itu adalah jumlah aktual exception itu berbeda dengan expected exception. Nah, dari hipotesis ini kita bisa melihat bahwa ini adalah two-tailed hypothesis. Oke, sekarang kita coba testing two-tailed hypothesisnya dengan tingkat 95%. Nah, ini boleh kita pakai 99% ya. Atau di sini 99%, di sini nggak harus 9 ini, 99% juga. Tapi ini adalah 95% di sini adalah sebagai sebagai significant levelnya untuk untuk kita mau mentes apakah yang diterima itu adalah hipotesis nolnya atau hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan. Jadi kenapa total kita tidak melihat di sini adalah hanya perbedaan, tidak melihatkan lebih tinggi ya, exception atau lebih rendah yang aktual atau lebih tinggi yang aktual atau lebih tinggi yang nah, jadi kita nggak ada membahas secara spesifik dari konsep tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat bahwa kita menggunakan di sini adalah nanti one tail. Nah, tentunya kalau kita lihat one tail probability-nya, kita lihat untuk critical. Nah, karena total kita melihat tentu sisi kanan, tentunya kalau one tail-nya adalah 2,5%. Atau 5% dibagi dengan 2. Jadi, ini kita dapatkan dari, ya, tentunya sama dengan 1 dikurang dengan 90% masukkan di sini nantinya, dibagi dengan 2. Dari sini 95%. 5. Nah, dari tabel kita bisa dapatkan bahwa nilai itu adalah negatif 196 dan 196. Nah, kapan hipotesis kita diterima? Hipotesis null tidak kita tolak hipotesis nullnya jika nilai Z nantinya Z observed Z-nya yang dari yang dihitung nantinya itu adalah berada di antara negatif 1,96 dan 1,96. Nah, kita coba hitung ya, berapa nilai Z. Nah, pertama kita masukkan actual exception kita itu adalah nilainya, itu adalah sama dengan 6 ya. Sama dengan 6, itu adalah X. Nah, ini kita gunakan rumus untuk backtesting ini adalah gini, kita dapatkan nilai Z tadi, itu adalah X. X itu adalah aktual, saya perbesar lagi supaya kita bisa lihat lebih mudah ya.
Nah, kita punya X. X ini adalah nilai aktual exception. Exception tadi itu pengecualian aktual tadi. Kemudian model tell probability-nya P1 itu adalah 1 kurang alfa. Nah, itu adalah untuk kita pakai alfa yang di atas tadi itu adalah 95%. Nah, sekarang kita lihat sama dengan 1 dikurang dengan 95%. Ya, bukan 95%. Ini 95% di sini kita gunakan untuk menguji hipotesis. Angkanya bisa jadi berbeda. Di sini misalnya 99%, di sini 95%. Oke, hari perdagangan itu adalah 246. Oke, kita coba lihat yang bagian atas adalah X kurang PT. Sama dengan X mana? Dikurang dalam kurung P dikali dengan T. Oke, negatif 6,3. Nah, kemudian yang bawah adalah akar ini. Itu adalah tentunya kita pakai square root dan square root. Nah, square root berapa? Itu adalah P. P kita mana? P itu adalah 9. Oke, kita ambil dari P di sini. 95% dikali dengan 1 kurang P. Nah, kita 1 P kurang P-nya sudah ada di sini, 5%. Nah, dikali dengan, ya kita 246. Oke, angkanya segini. Nah, sekarang nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya itu adalah, nah, yang bagian atas kita bagi dengan yang bagian bawah. Oke, sekarang kita dapatkan bahwa nilainya itu adalah berada di antara negatif 1,96 dan 196. Nah, sekarang kalau di sini kita lihat, kalau tadi kita sampaikan bahwa jika nilai itu adalah di antara negatif 1,96 dan 196, maka yang kita terima adalah H0. Artinya kita tidak menolak null hypothesis. Berarti accept H0. Nah, accept H0. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan secara statistik ya. Kalau kita lihat angkanya di sini berbeda, tapi kalau kita bandingkan secara statistik, karena nanti kenapa kita bandingkan secara statistik? Karena ada faktor yang namanya adalah standar deviasi yang kita tidak hanya bisa menghitung dari jumlah hari ini saja, tapi kita harus menghitung secara statistik, di mana kalau kita dapatkan di sini adalah bahwa jumlah aktual exception kita atau pengecualian aktual kita itu tidak berbeda dengan expected exception. Artinya apa? VAR yang kita dapatkan itu sudah tepat. Negatif 0,027 per rupiah tadi, itu kita sudah benar. Tidak ada masalah dengan model kita, tidak ada masalah dengan VAR yang kita dapatkan. Nah, kita bisa coba cari juga dengan P-value-nya ya. Kita coba bandingkan. Kalau ini tadi adalah membandingkan dengan Z-tabelnya. Z-tabel tadi adalah ini 1,96 dan 1,9. Oke, kita coba lihat. Pertama tentunya kita cari dulu dengan observe one probability, tell probability-nya ya. Nah, one tell probability-nya kita coba menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, rumusnya adalah saya catatkan di sini supaya nanti kita bisa mengerti semua. Oke, sama dengan, nah kita ikuti yang di sana, norm titik S. Nah, ini sudah ada. Kita tinggal tekan tab. Nah, kita lihat negatif. Oke. Ini negatif Z. Ya, true. Oke.
0,967. Oke, ini harusnya tadi karena di sini sudah apa? Karena nilainya yang di sini lebih expected lebih besar dibandingkan dengan aktual, maka di sini kita tidak menggunakan apa? Dan nilainya artinya kita sudah dapatkan Z tadi negatif. Nah, kita tidak menggunakan tanda negatif di sini. Oke, sehingga kita bisa dapatkan nilai itu adalah yang one adalah 0,033. Nah, karena pengujian kita adalah total, tentunya kita kalikan 0,033 dikali dengan 2. Oke, kita dapatkan 0,065 atau lebih besar dibandingkan dengan 5%, 0,005. Nah, karena kita menggunakan tingkat, jadi adalah sebesar 90%. Tentunya apa, standar error kita adalah 5%. Nah, sekarang di atas 0,05. Artinya di sini adalah HA ditolak. H0 diterima. Nah, jadi kita bisa berkesimpulan bahwa VAR is correct. Tidak ada masalah. Model kita sudah benar. Berapa nilainya itu adalah tadi 0,027. Atau tadi kalau kita lihat per 1 jutanya itu adalah 27,14573 kalau kita investasi 1 juta. Oke, itu kalau kita tadi yang ini ya. Nah, kalau kita mau cek yang 99%. Oke, 99 ya. Persen. Tentunya kita harus rubah dulu. Di sini kita harus ambil yang VAR kita yang 99%. Yang VAR kita fokus ke varian VAR ini ya. Adalah 38 tadi. Oke, kita coba lihat. Actual absent kita itu adalah 1. Oke. Nah, kita lihat di sini 2,46. Nah, kita coba lihat. Ini harusnya otomatis kalau kita tetap uji hipotesisnya dengan menggunakan 95% atau standar error itu adalah 5%. Nah, kita bisa lihat di sini adalah ini Z-nya adalah negatif 0,94. Nah, coba kita cek dulu benar atau tidak. 246 tadi 1 hari. Kemudian waktu kita benar, ini sudah benar juga. Ini 246 sudah benar. Ini sudah angkanya sudah otomatis harusnya. Oke, tidak masalah. Oke, ini juga sudah benar. Nah, kita dapatkan hasilnya negatif 0,94, artinya dia berada di antara 1,96 dan negatif 1,96 dan 1,96. Artinya hipotesis alternatifnya ditolak. Ditolak. Nah, kalau kita mau lebih mudah itu adalah dengan p-value. Nah, kalau dengan p-value kita dapatkan bahwa nilai kita p-value-nya adalah 0,35. Nah, besar dari 0,05 artinya adalah hipotesis alternatif kita ditolak. Artinya yang ini kita tolak, dan yang kita terima itu adalah hipotesis A0, bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik actual exception dengan expected exception. Artinya model kita sudah benar dengan VAR negatif 0,038 untuk VAR 99%. Begitu juga dengan 90% tadi juga. Dan kita bisa mencek lagi nanti dengan 90%. Nah, silakan dicoba sendiri dengan 90%. Apakah hasilnya juga sama VAR yang kita dapatkan sebenarnya. Nah, kalau ternyata kita hipotesis HA kita misalnya itu adalah diterima, terdapat perbedaan dalam kasus seperti yang ada di sini,
apa bisa kita buat kesimpulan kalau misalnya ya, karena actual exception kita hanya 1, kemudian expected exception kita itu adalah 2,46. Jadi aktualnya lebih kecil dibandingkan dengan prediksi kita, expected kita. Nah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa VAR yang kita miliki itu secara absolut nilainya itu adalah rendah. Nah, kalau yang kalau yang lebih kalau misalnya aktualnya lebih besar dibandingkan dengan expected dan itu signifikan, maka VAR kita adalah over value. Nah, mana yang baik? Tentunya keduanya tidak lebih baik. Nah, under value tentunya ya nanti kita over optimistis terhadap suatu aset yang tentunya berisiko gitu. Kalau yang over tentunya kita nanti ya kita menghindari sebenarnya aset investasi atau portofolio yang risikonya tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Maka penentuan nilai VAR ini tentu juga kalau di perbankan tentunya berhubungan nanti dengan nilai capital adequacy ratio-nya tentunya akan berpengaruh ke sana nantinya. Tentunya akan misinformation, nilainya misvalue. Ya dengan nilai yang sebenarnya. Jadi itu yang sangat kita perhatikan bahwa di dalam statistik tentunya kita perlu model yang fit. Nah, penentuan model fit untuk Untuk value at risk kita menggunakan backtesting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.